Indonesia terancam gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Karena apa? Ya karena tadi tuh hasil drawing ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tergabung bersama Arab Saudi sama Irak, guys. Iya sih, kita udah tahu kekuatan Irak sama Arab Saudi, tapi dengan bergabung bersama Irak sama Arab Saudi di grup ini, Indonesia semakin optimis nih. Optimis sulit untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kita mah realistis saja. Kan biarpun tren kita positif lawan tim-tim Timur Tengah di ronde ketiga ya kan, kita nggak terkalahkan bahkan nih sama Bahrain di ronde ketiga, kita seri sekali menang sekali, sama Saudi seri sekali juga menang sekali. Totalnya kita ngerebut 8 poin dari tim-tim Timur Tengah. Lawan Arab Saudi kita bisa merebut 4 poin, sementara Arab Saudi cuma bisa merebut 1 poin. Nah ini hitung-hitungannya. Sementara lawan Irak di ronde kedua kita kalah dua-duanya, main di GBK kalah, main di kandang Irak juga kalah. Di mana di kandang Irak kita kalah 2-0 tuh. Kalau nggak salah ya, apa kebalik tuh di leg pertama di GBK apa di Irak tuh kita kalah 5-1. Total 7 kebobolan, 1 masukin ke gawang Irak. Irak lawan Indonesia produktif banget, tapi kalau di ronde ketiga kemarin tuh kan ketika lawannya di atas Indonesia kualitasnya, Irak kesulitan untuk tampil produktif, guys. Dari 10 laga yang dijalin sama Irak di ronde ketiga, Irak cuma bisa bikin gol 9 doang ke gawang lawannya nih. Iya sih, menang 4, seri 3, kalah 3 Irak tuh. Arab Saudi menang 3, seri 4, kalah 3 Indonesia. Kalah 4, menang 3, seri 3 tuh Indonesia tuh statistiknya ya kan. Ya tapi dengan statistik kayak gitu sih kita harus melihat celahnya nih. Celahnya apa ya? Celahnya nanti pas ada berapa poin nih. Yang pertama poinnya adalah lawan Arab Saudi kita udah ngantongin nih kekuatan Arab Saudi kayak gimana di ronde ketiga. Ada tapinya, tapi Arab Saudi di selepas babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, Arab Saudi kan ikut turnamen lagi tuh di Amerika ya. Turnamen apa namanya itu? CONCACAF Piala Emas gitu kan. Main bersama Amerika Serikat dan beberapa negara yang ada di benua Amerika, dan Arab Saudi luar biasa di turnamen tersebut lolos dengan babak perempat final dan kalahnya sama Meksiko ya kan. Di babak penyisihan grup bisa lolos Arab Saudi ke fase knockout tuh. Di fase grup Arab Saudi menang sekali, seri sekali, dan kalah sekali dari 3 laga babak kualifikasi babak penyisihan grup tuh ya kan. Ini tandanya apa? Tandanya Arab Saudi kualitasnya semakin meningkat nih makin kesini nih. Sementara Indonesia menjelang nanti bulan Oktober di laga ronde keempat ini belum ada pertandingan lagi nih timnas seniornya, paling nanti bulan September kalau jadi ada 2 laga uji coba nih paling banyak nih kemungkinan ya. Gue sih berharap nanti laga uji cobanya lawan tim-tim yang kelasnya setara lah sama Arab Saudi sama Irak, jangan yang di bawah itu, karena kalau di bawah itu ya kita sulit nih untuk mengukur kekuatan Indonesia sampai di mana ya. Kalau mau lawan tim Timur Tengah silakan aja, tapi kalau bisa ajakin Yordania buat uji tanding, karena Yordania menurut gue nih luar biasa banget kekuatannya di ronde ketiga. Kalau mau lebih oke lagi, ajak uji tanding Uzbekistan tuh. Juga oke Uzbekistan tuh ya kan. Buat apa? Buat dari segi permainan tuh. Uzbek tuh luar biasa banget, kalau kita bisa ngajakin tanding Uzbekistan ya itu ya kan, luar biasa banget. Karena nanti kalau nggak salah itu Arab Saudi di bulan September ya bakal uji coba lawan Republik Ceko kalau nggak salah ya. Itu kalau gue nggak salah bakal lawan Republik Ceko tuh. Nah ini kalau memang beneran kejadian atau terlaksana, ini luar biasa banget nih persiapan Arab Saudi untuk menghadapi ronde keempat. Kita jangan sampai kalah start, kita jangan sampai kalah panas, kita jangan sampai kalah apa ya? Kalah di persiapan ya, jangan sampai. Kita harus benar persiapan mateng, cari lawan uji coba yang kekuatannya di atas ya, kalau bisa yang setara sama Arab Saudi atau Irak. Nggak mesti dari tim Timur Tengah, di luar tim Timur Tengah nggak masalah. Mesir, kalau bisa Mesir nggak apa-apa tuh, ajakin Mesir. Uji tanding sama Mesir coba ya kan, ini kan dari Afrika tuh. Mesir juga oke juga tuh, sangka Maroko lagi naik daun juga nggak apa-apa, coba aja jajaki aja ya kan. Sangka kalau Eropa Yunani gitu ya kan, nggak apa-apa, kita ajakin dicoba mumpung Indonesia lagi performa lagi meningkat nih kan. Dan menjelang ronde keempat nanti ada kabar kurang sedap nih dari skuad timnas Indonesia. Ulur Meni kabarnya cedera cukup serius ya kan, dan butuh penanganan lebih apa nih, bukan sekedar perawatan dong, kayaknya sih kemungkinan ya bakal naik meja operasi nih minggu-minggu ini kalau jadi ya kan. Kalau ini beneran kejadian ya kita tahu dong kalau main bola cedera harus operasi. Ini biasanya pemulihannya nggak cepat, butuh berminggu-minggu. Sementara laga ronde keempat nanti di bulan Oktober itu untuk kick off laga awalnya ya, ini kurang dari 2 bulan guys. Kalau salah di minggu pertama Oktober tuh ya kan. Ini kalau emang recovery-nya butuh lebih dari 2 bulan ya bisa dipastikan Ulur Meni. Kalau lebih dari 2 bulan ya, ini Ulur Meni bisa dipastikan
kemungkinan besar nggak bisa ikut tanding di ronde keempat. Ini kerugian besar buat Indonesia karena Oliver Berni sejauh ini menjadi salah satu mesin gol Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Oliver Berni dari 4 laga yang udah dijalani sama dia nggak bisa bikin gol cuma di pertandingan terakhir tuh lawan Jepang. Di match sebelumnya selalu bikin gol di tiap-tiap pertandingan Indonesia, lawan Bahrain, lawan Aussie, lawan Arab Saudi, selalu bikin sebiji gol. Tentu ini kerugian besar bagi anak asuhan Coach Patrick Kluivert nanti. Mudah-mudahan bisa ketemu nih pengganti siapa. Dan menjelang ronde keempat nanti menariknya nih ya, pemain Indonesia yang sudah dapat menit bermain di klubnya dulu, ada berapa nih yang kemungkinan bakal main di Liga 1 nih ya, biarpun liganya jauh dibandingin liga-liga dia bermain sebelumnya. Kayak Rafael Strike katanya bakal main di Dewa United ya kan. Sunny Walsh juga kabar-kabarnya belum pasti nih ya, kalau jadi bakal hijrah juga nih ke Liga 1. Dan Jordi Amat sudah gabung bersama Persija Jakarta ya kan. Nah, kalau kayak Rafael Strike ya, ini kan salah satu striker yang diharapkan nih bisa tampil luar biasa bersama skuad Garuda nih ya kan. Mudah-mudahan nanti di BRI Liga 1 yang bakal starting bulan Agustus, Rafael Strike langsung mendapatkan menit bermain lebih banyak dibanding klub sebelumnya tuh di Liga Australia ya kan. Karena kalau Rafael Strike ini dapat bermain lebih banyak, yakin banget nih kemampuannya bakal terus berkembang. Dan ini kalau kemampuannya terus berkembang, otomatis keuntungan bakal diterima sama skuad timnas Indonesia. Karena kalau kita lihat determinasi Rafael Strike di babak kualifikasi Piala Dunia, sebenarnya dia bagus banget tuh. Bagus dalam artian ya, dia bukan tipe striker yang harus bikin gol. Dia bisa buka ruang, dia bisa naik turun, dan ini menjadi salah satu nilai plus bagi Rafael Strike. Dia pindah ke Liga 1, biarpun akhirnya comeback home ya kan, pulang ke negeri sendiri, tapi mudah-mudahan ini bisa mendongkrak performa dari Rafael Strike. Dan kita juga berharap ya tentunya jangan bosan-bosan nih untuk mendukung perjuangan skuad timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Biarpun peluangnya sulit banget, tapi bukannya nggak mungkin. Mungkin aja kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan thank you banget ya udah support channel YouTube gua dengan cara nonton, like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Dan jangan bosan-bosan untuk nontonin dan dukung channel YouTube gua bersama konten Pundit Abangan. Dan dukung terus perjuangan Indonesia lolos ke Pildun 2026. Saya Congko pamit. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten berikutnya. Salam olah bola.